Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk sama-sama bisa mengikuti pembelajaran Koseka SP 2020 dengan segala keterbatasan ya Bapak Ibu akibat pandemi COVID-19 ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Dia Pravita Sari, saya dari BPS Tanjab Barat. Insya Allah dalam 2 hari ke depan kita akan sama-sama membahas materi terkait dengan SP 2020 sebagai bekal kita semua untuk di lapangan. Dan kami harapkan meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tidak bisa bertatap muka, materi yang saya sampaikan bisa disampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Kemudian saya harapkan setelah pembelajaran ini Bapak Ibu bisa meneruskan materi-materi SP 2020 ini kepada teman-teman kita petugas sensus dan juga kepada pengurus SLS secara berjenjang. Karena Bapak Ibu kan merupakan narasumber pertama nih untuk teman-teman petugas sensus kita di lapangan. Jadi kami harapkan bantuan Bapak Ibu untuk sharing materi ini lagi ke petugas sensus dan juga pengurus SLS. Oke, kita lanjut ke materi. Share screen saya sudah terlihat di layarnya Bapak Ibu semua? Oke. Baik, untuk materi sesi 1, kita akan membahas tentang tata kelola sensus penduduk 2020. Yang akan kita bahas pada sesi ini adalah latar belakang dan tujuan SP 2020, kemudian tahapan kegiatan lapangan, proses bisnis SP 2020, dan juga protokol kesehatan yang akan kita terapkan ketika di lapangan nanti. Nah, ini sensus penduduk itu sudah BPS lakukan setiap 10 tahun sekali di tahun-tahun berakhiran 0. Dan tahun 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ke-7 yang akan BPS lakukan. Dalam pelaksanaan SP 2020 ada dasar pelaksanaan kenapa SP 2020 dilakukan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian ada PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Dari luar negeri, dasar pelaksanaan SP ini juga ada rekomendasi dari UN tahun 2017. Kemudian ada juga Perpres nomor 39 tahun 2019 terkait tentang Satu Data Indonesia. Kemudian ada Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang statistik hayati. Jadi inilah dasar pelaksanaan SP 2020 yang akan kita lakukan di tahun ini. Nah, untuk tujuan utama dari SP 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Ini tujuan utama kita. Kita dapat data jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk, dan juga karakteristik penduduk kita. Nah, ini manfaat data hasil sensus penduduk 2020. Jadi dari data yang kita bakal kumpulkan di 2020 ini, nantinya data hasil SP ini akan dipakai untuk evaluasi pembangunan. Jadi pemerintah kan sudah merancang RPJMN dan juga SDGs tuh, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Nanti data hasil SP ini insya Allah akan digunakan
untuk melihat seberapa besar dan seberapa banyak rencana-rencana pembangunan itu yang sudah terrealisasi gitu. Kemudian selain untuk evaluasi pembangunan, data hasil SP ini juga bakal dipakai pemerintah kita untuk perencanaan kebijakan. Jadi pemerintah itu kan membuat beberapa kebijakan terkait dengan pembangunan. Nah, perencanaan kebijakan itu kan butuh dasar. Nah, salah satu dasarnya itu adalah data. Data hasil SP ini akan dipakai di beberapa bidang untuk perencanaan kebijakannya. Salah satunya adalah identifikasi kebutuhan dan kualitas perumahan, kemudian penyediaan sarana pendidikan untuk semua, kemudian ada terkait tentang perencanaan untuk kecukupan sarana kesehatan, perencanaan politik dan keamanan, ketahanan sosial dan budaya, kemudian perencanaan investasi dan penyiapan lapangan kerja, kemudian perencanaan jenis transportasi yang dibutuhkan, perencanaan kebutuhan fasilitas komunikasi, perencanaan tata ruang dan lingkungan. Jadi dari hasil SP ini nanti pemerintah misalnya mau bikin sekolah, jadi bisa dilihat dari berapa jumlah penduduk usia sekolah berdasarkan hasil SP. Kemudian mau dibikin lagi pustu atau puskesmas atau rumah sakit di Tebo atau di Tanjak Barat. Nah, itu bisa dilihat dasar kebijakannya dari hasil SP 2020. Terus pembangunan tower-tower untuk fasilitas komunikasi juga bisa perencanaannya berdasarkan data hasil SP 2020 ini. Nah, untuk pelaksanaan SP 2020 ini, siapa bae yang bakalan kita kumpulkan datanya dari siapa gitu kan? Dari WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia. Jadi penduduk-penduduk yang tinggal di Tebo ataupun di Tanjak Barat minimal 1 tahun, nanti kita kumpulkan, kita catat di SP 2020 ini. Termasuk juga penduduk-penduduk yang dia tinggalnya kurang dari 1 tahun, tapi dia berniat untuk menetap. Jadi kalau misalnya ada orang tinggal baru 3 bulan gitu kan, nanti ditanyain mau netap dah di Tanjak Barat gitu, minimal 1 tahun. Iya katanya. Nah, catat penduduk tersebut, kumpulkan data kependudukannya di SP 2020 ini. Kemudian metode pelaksanaan SP 2020 ini beda dari SP-SP sebelumnya, kita menggunakan sensus metode kombinasi. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, menggunakan data Adminduk dari Kemendagri itu sebagai basis data dasar kita. Jadi nanti di daftar penduduk kita sudah ada tercetak daftar-daftar penduduk yang asal data itu dari data Adminduk Kemendagri. Kemudian kapan pelaksanaan SP 2020? SP 2020 ini dilakukan sebanyak 2 tahap. Jadi pertama kita melakukan sensus penduduk online, ini sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Ini sudah kita lakukan ya di bulan-bulan sebelumnya, 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Untuk penduduk-penduduk itu melakukan pengisian data kependudukannya secara mandiri di website SP kita. Kemudian bagi penduduk-penduduk yang belum melakukan SP online, nanti akan kita data di September. Inilah kerja kita nanti di lapangan, pendataan lapangan pada bulan September 2020. Kemudian di mana pelaksanaan SP 2020 seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke nanti seluruh penduduk Indonesia ini kita kumpulkan datanya, termasuk juga perwakilan RI yang ada di luar negeri atau teritorial Indonesia beserta keluarganya. Terus moda pengumpulan datanya dilakukan dengan berbagai moda. Pertama sensus penduduk online, kemudian drop off pick up dopu kuesioner, ini kita nyebar dokumen, terus kita ambil lagi dokumen yang sudah diisi oleh penduduk itu. Kemudian ada lagi moda wawancara dengan kuesioner. Jadi 3 ini metode dari pengumpulan data di SP 2020. Ini adalah proses bisnis SP 2020. Jadi ada 7 tahap proses bisnis SP 2020 yang dilakukan
Maaf. Maaf Bapak Ibu tadi ternyata sinyalnya hilang. Ini Nah, suara ini. udah aku minta. Suara saya terdengar kan? Dengar. Oke. Mantap. Oke, sip. Coba abang tes kayak gitu. Halo. Oke. Halo. Buat dikit. Lanjut ya ke slide berikutnya tentang proses bisnis SP 2020. Jadi di SP 2020 ini kita ada 7 tahap dalam pelaksanaan SP 2020. Untuk tahap 1, koordinasi dan konsolidasi sudah kita lakukan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian penyiapan basis data dasar itu sudah dilakukan oleh pusat sebelum SP online dilakukan. Lalu tahap 3 sensus penduduk online sudah kita lakukan di 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Kemudian setelah SP online dilakukan penyusunan daftar penduduk oleh BPS Pusat, ini juga sudah dilaksanakan. Nah, yang bakalan kita lakukan di September 2020 nanti adalah tahapan 5, 6, dan 7 ini. Pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan juga pendataan penduduk. Termasuk juga kegiatan pendataan di wilayah khusus oleh task force. Ini mungkin kayak di Tebo, kan ada SAD ya, suku anak dalam. Nah, itu akan dicacah oleh task force. Dan kemudian ada juga di September itu kegiatan penjaminan kualitas yang akan teman-teman Koseka lakukan minggu pertama September. Bapak ngajar ATR ya? Pak, ngajar ATR ya? Lanjut ke metode pengumpulan data SP 2020. Jadi dalam SP 2020 ini terbagi menjadi 3 zona. Yang cekodo ya, makanan alam. Zona 1 dopu, zona 2 non-dopu, dan zona 3 wawancara. Nah, untuk Tebo dan Tanjak Barat, kita masuk ke zona 1 dopu. Dari termasuk 227 kabupaten atau kota se-Indonesia melakukan dopu. Nah, untuk yang zona 2 non-dopu dan zona 3 wawancara tidak kita lakukan di Tebo dan Tanjak Barat. Nah, jadi ini garis besar apa yang bakalan kita lakukan di September 2020 nanti, Bapak Ibu. Di zona 1 dopu, di Tebo dan Tanjak Barat, kita akan melakukan pemeriksaan daftar penduduk oleh petugas sensus dan ketua atau pengurus SLS. Jadi nanti petugas sensus sama ketua atau pengurus SLS itu berkoordinasi sama-sama meriksa daftar penduduk, mengecek daftar penduduk yang sudah disiapkan dari pusat. Kemudian setelah meriksa daftar penduduk, petugas sensus dan ketua atau pengurus SLS itu melakukan verifikasi lapangan. Jadi turun ke lapangan, melakukan konfirmasi keberadaan keluarga dan penduduk yang tidak dikenali oleh ketua atau pengurus SLS dari hasil pemeriksaan tadi. Kemudian verifikasi lapangan untuk penduduk-penduduk baru yang ditambahkan ke daftar penduduk. Lalu juga menyerahkan kuesioner, jadi ngasih kuesioner ke penduduk yang belum SP online. Itu kerja kita di lapangan. Selain verifikasi lapangan, konfirmasi keberadaan penduduk, terus juga konfirmasi penduduk baru, kemudian melakukan menyerahkan kuesioner kepada penduduk yang belum SP online dan meminta penduduk-penduduk yang belum SP online itu untuk mengisi kuesioner yang kita kasih. Setelah itu, pendataan penduduk, kita ngumpulin lagi kuesioner yang kita kasih ke penduduk itu bisa dikumpulkan oleh petugas sensus ataupun pengurus SLS. Nah, itulah gambaran umum ya, apa yang bakalan kita lakukan di lapangan di September nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk zona 2 dan zona 3 tidak dilakukan di Tebo dan Tanjak Barat. Kalau zona 2 kan dia tidak ada nyebar kuesioner. Terus zona 3 itu hanya khusus Papua sama Papua Barat. Lanjut ke output SP 2020 di tahun 2020. Jadi data-data yang bakalan dikeluarkan dari hasil pelaksanaan kita SP 2020 di lapangan ini untuk zona 1, Tebo dan Tanjak Barat, nanti akan keluar data penduduk
menurut jenis kelamin. Jadi berapa penduduk Tebo berdasarkan penduduk laki-laki, terus penduduk perempuan, terus berapa juga jumlah penduduk berdasarkan status domisili, berdasarkan tempat tinggal, dan juga berdasarkan alamat kakak atau KTP-nya. Terus berapa juga jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan NIK. Jadi kan ada juga penduduk-penduduk yang belum punya NIK. Nanti kita bakalan tahu berapa jumlah penduduk yang sudah punya NIK dan belum punya NIK di Tebo dan di Tanjak Barat. Kemudian kita juga bakal mendapatkan data karakteristik perumahan 5 pertanyaan. Kemudian pertanyaan individu, untuk semua umur ada 13 pertanyaan. Kemudian pertanyaan individu usia 5 tahun ke atas 17 pertanyaan. Kita dapat data-data ini karena kita menyebarkan dokumen C1 ke penduduk. Berbeda halnya dengan zona 2 yang dia tidak nyebar kuesioner, dia cuman dapat data jenis kelamin, status domisili, kemudian penduduk menurut kepemilikan NIK. Kalau kita lebih lengkap, karena kita ada drop dokumen C1. Ini terkait dengan protokol kesehatan yang harus kita terapkan di lapangan nanti. Bapak, Ibu, dan juga petugas sensus wajib menggunakan APD berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, kemudian membawa hand sanitizer, memakai pelindung wajah atau face shield, kemudian memakai sarung tangan plastik. Ini nanti akan diberikan dari kabupaten untuk setiap petugas dan wajib digunakan. Perlu diingatkan agar masker tidak diletakkan di dagu serta dianjurkan menggunakan baju lengan panjang. Nah, untuk nanti di lapangan, Bapak Ibu juga wajib membawa cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Terus dihimbau juga untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah kegiatan. Kemudian setelah melakukan tugas, sesampainya di rumah petugas, perlu membersihkan seluruh tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu dari lapangan sudah nyampe rumah, wajib mandi ya. Karena kita juga selain melindungi diri kita, juga melindungi keluarga kita yang di rumah. Kemudian ketika di lapangan, Bapak Ibu wajib menjaga jarak setidaknya 1 meter. Lakukan interaksi dengan responden di tempat terbuka seperti teras rumah atau tempat yang lebih terbuka karena risiko penularan COVID-19 lebih rendah. Jadi pas konfirmasi, nanti pas verifikasi di lapangan, konfirmasi ke penduduknya, interaksinya jangan terlalu dekat. Mungkin kan, terus ngasih dokumen juga dijaga jaraknya setidaknya 1 meter gitu. Kemudian saat di lapangan tidak melibatkan anak-anak atau lansia dan tidak berkerumun. Kemudian harus melakukan rapid test. Jadi Bapak Ibu wajib mengikuti rapid test nanti yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota. Mungkin jadwalnya akan diinfokan dari sosial kabupaten masing-masing. Nah, ini manajemen lapangan SP 2020 September nanti. Apa yang bakalan kita lakukan di lapangan di September nanti. Untuk kegiatan pralapangan, Koseka itu mengidentifikasi ketua atau pengurus SLS. Kemudian melakukan rekrutmen petugas sensus. Nah, ini mungkin sudah dari sosial kabupatennya juga sudah meminta daftar kontak ketua atau pengurus SLS. Ini yang akan membantu kita nanti di lapangan untuk menghubungi ketua atau pengurus SLS-nya. Untuk rekrutmen petugas sensus juga sudah dilakukan kan terakhir kemarin tanggal 14 Agustus. Idealnya, satu Koseka membawahi 15 petugas sensus. Nah, untuk petugas sensus, wilayah tugasnya itu 10 SLS atau 600 keluarga. Mungkin ini pembagian tugas Koseka dan petugas sensus sudah dilakukan ya dari sosial kabupaten ataupun koordinasi dengan Bapak Ibu Koseka. Nah, untuk moda pembelajarannya,
Koseka, kita melakukan pembelajaran dengan metode e-learning seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, untuk petugas sensus tidak ada pembelajaran tatap muka, tidak ada pembelajaran jarak jauh seperti kita sekarang. Jadi petugas sensus wajib mengikuti pembelajaran secara mandiri. Jadi belajar dewe, nanti petugas sensusnya Bapak Ibu Koseka share materi yang sudah ada ini ke petugas sensus, dan petugas sensus nanti wajib mempelajari semua materi yang diberikan. Kemudian untuk ketua atau pengurus SLS dianjurkan mengikuti pembelajaran secara mandiri. Kenapa dianjurkan ketua atau pengurus SLS ini belajar dewe? Supaya dia tahu mekanisme di lapangan kayak mana sistem kerja untuk SP 2020 ini gitu. Tapi kalau seandainya ketua atau pengurus SLS tidak bisa melakukan kita share materi seperti yang sekarang, mungkin Bapak Ibu Koseka dan juga petugas sensus bisa menjelaskan secara langsung ke ketua atau pengurus SLS-nya. Lanjut ke tahapan proses bisnis 5, 6, dan 7, pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pendataan penduduk. Untuk Koseka, saat pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan, tugas Koseka adalah koordinator. Jadi mengkoordinasi, monitoring, dan evaluasi petugas sensus dalam melakukan pemeriksaan DP bersama ketua atau pengurus SLS. Jadi Koseka sudah harus tahu kapan petugas sensus turun, terus apa baik kendala-kendala di lapangan, kemudian memonitoring SLS mana saja yang sudah diperiksa daftar penduduknya maupun diverifikasi di lapangan bersama ketua atau pengurus SLS. Kemudian Koseka saat pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan juga melakukan penjaminan kualitas SOP SP 2020. Nah, jadi ini Bapak Ibu, nanti di minggu-minggu pertama September, Bapak Ibu diminta untuk melakukan penjaminan kualitas. Nanti akan dipilih sampel desa dan sampel SLS-nya. Untuk penjelasannya nanti akan kami sampaikan di sesi 6, sesi terakhir tentang PK ini. Nah, untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus SLS, mereka bekerja sama nih, koordinasi. Tidak bisa petugas sensus jalan dewe atau cuman ketua atau pengurus SLS yang jalan dewe. Jadi saat pemeriksaan daftar penduduk nanti, petugas sensus nih bawa daftar penduduk, terus datang ke Pak RT, terus melakukan pemeriksaan daftar penduduk bersama-sama dengan pengurus SLS-nya. Jadi nanti ditanya, Pak ini secara berurut ya, secara berurut penduduk misalnya namanya Pak Abdullah ini ada di RT Bapak atau orangnya sudah pindah atau kayak mana kayak gitu. Itu harus dilakukan bersama-sama dengan Pak RT. Jadi Pak RT jadi narasumber dalam pemeriksaan daftar penduduk bersama dengan pengurus SLS ini. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan daftar penduduk yang dilakukan oleh petugas sensus dengan ketua atau pengurus SLS, nanti petugas sensus sama ketua atau pengurus SLS ini turun ke lapangan untuk verifikasi lapangan. Jadi ngecek lagi penduduk-penduduk yang tidak diketahui oleh Pak RT atau yang masih ragu-ragu, atau untuk penduduk-penduduk baru nanti dicek lagi, diverifikasi lagi di lapangan. Nah, saat di lapangan ini petugas sensus dan juga Pak RT itu membawa dokumen daftar penduduk SP 2020 DP1, terus bawa peta WS, peta wilayah SLS. Ini penting karena untuk mengetahui di mana baik batas-batas wilayah SLS, wilayah kerjanya. Jangan sampai nanti petugas sensus dengan Pak RT lewat dari batas wilayah petanya gitu. Kemudian petugas sensus juga bakalan membawa
dokumen SP 2020 C1 dan ngedrop memberikan ke penduduk-penduduk yang belum melakukan SP online. Selain ngedrop dokumen C1, nanti petugas sensus dan Pak RT ini juga ngedrop dokumen pendamping C1. Nah, ini kan penduduk disuruh ngisi dewek. Jadi dia kan belum tentu tahu cara ngisinya kayak mana. Nah, inilah gunanya dokumen pendamping C1. Kemudian setelah di drop, nanti tugas Pak RT mendorong warga melakukan pengisian SP 2020 C1. Jadi Pak RT mengingatkan warga untuk melakukan pengisian SP 2020 C1. Kemudian setelah selesai penduduk melakukan pengisian dokumen itu, nanti diambil dokumennya oleh petugas sensus atau Pak RT juga bisa mengambil dokumen ini ataupun penduduknya bisa menyerahkan langsung ke Pak RT. Setelah di pick up, diambil oleh petugas sensus, sudah terkumpul semua, nanti petugas sensus ngumpulin dokumennya ke Koseka. Jadi nanti tugas Koseka mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan SP 2020 C1 ini dan juga daftar penduduk SP 2020 DP1. Kemudian Koseka mengecek kembali isian SP 2020 DP1. Siapa tahu ada penduduk-penduduk yang terlewat diperiksa ataupun diverifikasi di lapangan. Seperti itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke manajemen lapangan SP 2020 di zona khusus. Jadi kita ini kan pandemi COVID ini kan berkembang terus ya. Sekarang saya lihat tuh Tebo dari awalnya zona kuning, zona hijau jadi zona kuning karena ada penambahan positif. Begitu pula dengan Tanjak Barat kan terus nambah. Kita nggak tahu nanti saat kita di lapangan apakah di Tebo dan di Tanjak Barat masih zona kuning atau tidak, atau malah jadi zona merah. Jadi untuk antisipasi kita di lapangan, kalau seandainya nanti tiba-tiba ketika di lapangan wilayah kita jadi zona merah. Nah, manajemen lapangannya ini ada sedikit terjadi perubahan dibandingkan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang zona merah ini, identifikasinya melalui data dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat atau gugus tugas COVID-19. Jadi, penentuan zona merah ini tetap dari Dinas Kesehatan terkait ataupun gugus tugas COVID-19, bukan dari berdasarkan pengakuan warga ataupun Pak RT. Kemudian nanti kita lihat juga zona merah ini apakah bisa ditentukan sampai level wilayah SLS atau tidak. Nanti kami dari kabupaten juga akan membantu mencari informasi terkait zona merah ini saat kita pelaksanaan lapangan di September nanti. Nah, untuk zona-zona merah ini, zonanya seperti apa? Zona merah ataupun wilayah yang lockdown. Wilayah risiko tinggi COVID-19. Jadi, ketika Pak RT tidak bersedia wilayahnya dilakukan pendataan penduduk, Pak RT wajib menyertakan surat pernyataan bahwa dia tidak bersedia wilayahnya dilakukan pendataan penduduk. Jadi ini kita punya surat resmi, bukti resmi kenapa kita melakukan perubahan manajemen lapangan nanti di September kalau seandainya ketemu zona merah ataupun wilayah-wilayah lockdown ini. Nah, dengan dasar surat yang dari Pak RT inilah, nanti petugas sensus bisa menerapkan manajemen lapangan zona khusus. Kalau tidak ada surat pernyataan dari Pak RT, kita tidak bisa melakukan manajemen lapangan di zona khusus ini. Nah, untuk manajemen lapangan di zona khusus, untuk pralapangan moda pembelajaran masih sama ya, karena ini sebelum kita turun di lapangan. Yang berbeda itu dengan zona biasa, zona hijau, saat di verifikasi lapangan. Nah, di verifikasi lapangan awalnya kan petugas sensus nanti sama pengurus SLS kan datang dari satu rumah ke satu rumah untuk verifikasi lapangan. Nah, karena di zona khusus tidak bisa turun ke lapangan, verifikasi lapangan yang tanpa ketuk pintu ini bersama dengan ketua pengurus SLS itu hanya dilakukan di atas meja.
Jadi cukup dilakukan pemeriksaan DP saja, tidak sampai kita turun ke lapangan. Otomatis karena tidak turun ke lapangan, drop C1-nya, pendataan penduduk di lapangannya tidak dilakukan. Gitu. Karena ini untuk kasus-kasus di zona khusus. Nah, ini terkait dengan tata kelola dari SP 2020 ini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin nanya Bu, Ya, ini kan kita bakalnya banyak kendala ya di lapangan, khususnya untuk pengisian kuesioner dari penduduk itu, karena ya tidak menutup kemungkinan penduduk itu ada yang mungkin buta huruf ataupun tidak bisa membaca gitu kan, dan juga pemahaman tentang kuesioner itu sendiri. Saya yakin banyak penduduk yang tidak menguasai cara pengisian. Nah, ketika petugas SP nanti membagikan kuesioner, nah kalau nantinya 50% aja minta bantu ke petugas sensus untuk pengisian kuesioner itu, tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu untuk membantu masyarakat dalam pengisian kuesioner itu sendiri. Selanjutnya, untuk petugas sensus sendiri nantinya juga hanya dibekali dengan pembelajaran mandiri, yang mana saya yakin untuk pembelajaran mandiri untuk baca-baca ini saya rasa banyak yang tidak mau membaca secara mandiri walaupun diwajibkan gitu kan. Nah, untuk itu pastinya tugas Koseka ini akan semakin berat untuk apakah bisa nantinya Koseka ini ya mengadakan pertemuan dengan ini petugas sensus dalam hal penjelasan materi yang telah diberikan oleh Inasnya gitu. Itu aja Bu. terima kasih Pak Sofyan. Jadi memang kita memang tidak melakukan wawancara ya di lapangan. Memang metode dari manajemen lapangan kita hanya mengedrop dokumen saja, penduduk mengisi sendiri gitu kan. Itulah kita mungkin koordinasi saja dengan ketua RT. Kenapa ketua RT juga dianjurkan untuk mempelajari materi? Nanti diharapkan ketua RT juga membantu penduduknya, warganya dalam pengisian ini gitu. Nah, kalau misalnya kita bantu satu persatu penduduk, idealnya gitu di lapangan kita kan punya waktu di September itu cuma 15 hari. Jadi cuma ada 15 hari untuk satu petugas itu maksimal 10 SLS. Nah, kalau kita bantu semua penduduk dalam pengisiannya, takutnya kita tidak terkejar, Pak, untuk dalam pengisian untuk SLS selanjutnya gitu kan. Makanya memang sistem manajemen lapangan kita diserahkan dalam pengisian itu penduduk mengisi sendiri kuesionernya gitu. Memang untuk yang buta huruf bisa dibantu tapi tidak semua, Pak. Gitu. Terkait dengan pembelajaran mandiri petugas sensus, memang tidak ada pembelajaran seperti ini, tapi nanti di slide sesi selanjutnya ada itu Koseka melakukan briefing, bisa jarak jauh atau pertemuan tersendiri, membahas hasil pembelajaran mandiri petugas sensus sudah sejauh mana, kemudian membahas strategi yang akan dilakukan di lapangan. Gitu. Seperti itu, Pak Sofyan. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Halo, Assalamualaikum Mbak Dia. Iya, Mbak Arma. Iya, Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Kan kita kan waktu pelaksanaannya kan singkat ya Mbak ya. Jadi maksud saya kan Pak RT kan kebanyakan sibuk Mbak, sebagian besar mereka sibuk
kalau Pak RT-nya sibuk, kita bisa ngalih fungsi, ngalih tugaskan nggak, Mbak? Gimana, Mbak? Maksudnya Pak RT-nya bisa digantikan nggak? Oh gitu, ya. Jadi kan memang di sini dituliskan itu slide ketua atau pengurus SLS. Jadi kalau seandainya Pak RT berhalangan tidak bisa menemani di lapangan atau berkoordinasi dengan petugas sensus, Pak RT itu bisa menunjuk warga lain yang memang paham wilayah RT-nya. Tapi memang penunjukan ini kita kan karena sensus penduduk ini harus semuanya ada dasarnya gitu kan. Pak RT harus membuat surat pernyataan. Nanti kami jelaskan lagi di sesi selanjutnya. Ada Pak RT harus tidak hanya membuat surat pernyataan ketika zona khusus, tapi ketika Pak RT menunjuk warga lain untuk membantu petugas kita di lapangan, Pak RT juga harus membuat surat pernyataan penunjukan siapa yang akan membantu petugas sensus kita di lapangan gitu. Jadi ada hitam di atas putih gitu. Seperti itu Mbak Arma. Jadi intinya bisa ya Mbak ya? Ya bisa. Jadi satu lagi Pak, seandainya ada Pak RT yang